Selamat pagi anak-anak semuanya. Pembelajaran kita hari ini yaitu persiapan atau latihan pembahasan soal dalam rangka persiapan PAT. Kita mulai dari contoh soal 1. Rata-rata tinggi badan pemain utama kesebelasan adalah 170 cm. Pelatih menambah 5 pemain cadangan dengan rata-rata tinggi badan 174 cm. Kemudian ditambah lagi 4 pemain cadangan lain sehingga rata-rata tinggi badan menjadi 171 cm. Berapakah rata-rata tinggi 4 pemain cadangan? Kita buat penyelesaiannya. Jumlah seluruh nilai atau jumlah seluruh tinggi badan per banyak peserta sama dengan rata-rata gabungan. Maka di sini kita buat menjadi 11 kali 170 tambah 5 kali 174 tambah 4x per 11 tambah 5 tambah 4 sama dengan 171. X ini adalah rata-rata tinggi badan 4 pemain cadangan yang ditanyakan di soal. Maka menjadi seperti ini, 1870 tambah 870 tambah 4x per 20 sama dengan 171. Maka 4x sama dengan 680, X sama dengan 170. Jadi rata-rata tinggi badan 4 pemain cadangan adalah 170. Kemudian yang berikutnya, perhatikan tabel ini. Ini nilainya ada, kemudian frekuensinya ada. Median dan modus data di atas adalah titik-titik. Nah, kita cari median terlebih dahulu. Median sama dengan data ke N plus 1 per 2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Nah, jadi jumlah atau total seluruh frekuensi ini adalah 30, maka median sama dengan data ke 30 plus 1 per 2, sama dengan data ke 31 per 2, sama dengan data ke 15,5. Kita perhatikan tabel ini anak-anak. Ini tabel yang tadi. Nilai 50 itu frekuensinya 2, maka data ke 1 sampai ke 2 itu 50. 55 itu frekuensinya 4, maka data ke 3 sampai 6 itu adalah 55 dan seterusnya. Nah, data ke 15,5 itu tidak ada di sini anak-anak, tetapi data ke 15,5 itu adalah seperti ini. Data ke 15,5 yaitu data ke 15 ditambah data ke 16 per 2. Jadi median sama dengan, kita lihat data ke 15 berada di sini, berada di antara data ke 11 sampai data ke 18. Jadi data ke 15-nya itu 65, data ke 16 juga ada di sini, yaitu 65. Jadi median sama dengan 65 tambah 65 per 2 sama dengan 65. Kemudian modus adalah data yang frekuensinya tertinggi. Kita lihat pada tabel ini, frekuensi yang tertinggi itu adalah 8, nilainya atau datanya adalah 65. Jadi modus adalah 65. Kemudian soal yang berikutnya, pada tabel di atas, agar nilai rata-rata 76, tentukan nilai Y. B. Tentukan median data di atas. Kita buat penyelesaiannya. Rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh nilai per total frekuensi. Rata-ratanya kita ganti dengan 76. Jadi 76 sama dengan 60 kali 40 tambah 70 kali 20 tambah 80 kali Y tambah 90 kali 20 tambah 100 kali 15 per 40 tambah 20 tambah Y tambah 20 tambah 15. Maka menjadi seperti ini. 76 sama dengan 2400 tambah 1400 tambah 80 Y tambah 1800 tambah 1500 per 95 tambah Y.
Nah, dibuat perkalian silangnya. 76 kali 95 tambah Y sama dengan 7100 tambah 80Y. Jadi 120 sama dengan 4Y. Y sama dengan 120 per 4. Kemudian yang B, kita akan cari mediannya. Median sama dengan data ke N plus 1 per 2, di mana N adalah total frekuensinya. Tadi Y sudah kita dapatkan adalah 30, maka total frekuensinya ini adalah 125. Nilai 60, frekuensinya ada 40, jadi data ke 1 sampai 40 itu adalah di nilai 60. Kemudian nilai 70, frekuensinya 20, maka data ke 41 sampai 60 adalah 70 dan seterusnya. Jadi median sama dengan data ke 125 tambah 1 per 2 sama dengan data ke 126 per 2. Jadi median sama dengan data ke 63. Data ke 63 ada di sini, berada di antara data ke 61 sampai 90, maka median sama dengan 80. Kemudian kita lanjutkan. Diketahui hasil uji kompetensi sebagai berikut. 6587, 6587, 56, 58, dan 10. Kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3 berturut-turut adalah titik-titik. Kita buat penyelesaiannya. Datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menjadi hingga yang terbesar. Menjadi seperti ini. 5555, 666, 77, 888, 10. Kita cari median atau Q2-nya, yaitu data yang paling tengah, yaitu sama dengan 6. Kemudian kita cari Q1-nya, yaitu data di sebelah kiri dari median. Titik tengahnya atau Q1-nya adalah 5 tambah 5 per 2 sama dengan 5. Kemudian kita cari Q3-nya, yaitu data di sebelah kanan dari median. Q3-nya berada di 8 tambah 8 per 2 sama dengan 8. Kemudian soal yang berikutnya, dalam percobaan melempar atau melambungkan 3 uang logam secara bersamaan, peluang muncul paling sedikit 2 gambar adalah titik-titik. Nah, kita buat dulu ruang sampel dari melambungkan 3 uang logam secara bersamaan. Terdiri dari titik sampelnya AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, ruang sampel ini terdiri dari 8 titik sampel, maka ditulis NS sama dengan 8. Banyak anggota ruang sampel sama dengan 8. Kemudian kita cari titik sampel paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar berarti boleh 3 gambar. Nah, titik sampelnya adalah AGG, GAG, GGA, GGG. N dalam kurung paling sedikit 2 gambar sama dengan 4, yaitu ada 4 titik sampel yang paling sedikit 2 gambar. Maka peluang paling sedikit 2 gambar yaitu 4 per 8 sama dengan setengah. Kemudian soal yang berikutnya, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 24 cm dan 18 cm. Maksudnya di sini panjang diagonal alas ya anak-anak. Tinggi prisma sama dengan 10 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik. Kita buat penyelesaiannya. Kita gambar dulu prismanya. Ini prisma belah ketupatnya anak-anak. Alasnya langsung kita buat. Diagonalnya D1 24. Langsung kita bagi 2 menjadi 12 dan 12. Kemudian D2-nya 18. Langsung dibagi 2 menjadi 9 dan 9. Nah, alas prisma ini
sisi alasnya ini ada 4 dan keempat sisi itu panjangnya sama, maka EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan EH. Kita cari salah satu, EF kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat tambah 9 cm kuadrat, maka EF sama dengan 15 cm. Nah, kemudian luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alas ini didapat dari luas alas dan luas tutup. Tutupnya ini sama ukurannya dengan alas, jadi dipakai 2 kali luas alas. Keliling alas kali tinggi ini adalah luas dari keempat sisi tegaknya. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali D1 kali D2 per 2 tambah 4 kali 15 cm kali 10 cm. Menjadi sama dengan 2 kali 24 kali 18 per 2 tambah 4 kali 15 kali 10 sama dengan 432 tambah 600 sama dengan 1032 cm kuadrat. Kemudian soal yang berikutnya, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa putri dan 15 siswa putra. Jika salah seorang dipanggil oleh wali kelas secara acak, peluang terpanggil siswa putri adalah titik-titik. Penyelesaiannya, peluang putri sama dengan banyak siswa putri per total seluruh siswa. Maka peluang putri sama dengan 20 per 20 tambah 15. Peluang putri sama dengan 20 per 35 sama dengan 4 per 7. Kemudian soal yang berikutnya, sebuah lempeng bernomor 1 sampai 8. Jika lempeng diputar 180 kali, berapa kali jarum menunjuk angka bukan kelipatan 4? Ini adalah lempengnya anak-anak, terdiri dari 8, 1 sampai 8. Lempeng ini akan diputar 180 kali. Nah, kita buat penyelesaiannya di sini karena ditanya berapa kali jarum menunjuk angka bukan kelipatan 4. Ruang sampel seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NS sama dengan 8, ada 8 titik sampel, jadi NS sama dengan 8. Kemudian kejadian angka bukan kelipatan 4. Nah, dari sini yang angka bukan kelipatan 4 adalah 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. N dalam kurung bukan kelipatan 4 sama ada 6. Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Maka peluang bukan kelipatan 4 sama dengan N bukan kelipatan 4 per NS sama dengan 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Maka frekuensi harapan jarum menunjuk angka bukan kelipatan 4 sama dengan 3 per 4 dikali banyak putaran. Sama dengan 3 per 4 kali 180 sama dengan 135 kali. Jadi diharapkan jarum akan menunjuk angka bukan kelipatan 4 135 kali dari 180 kali. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan dipelajari.